yang mau jadi direksi BUMN ke depan? Ya, Pak Derajat silakan dijawab tadi pertanyaan dari Pak Said. Backgroundnya itu sebenarnya menurut Pak Said ya harus sesuai dong. Kalau ditaruh di pertambangan, ya taruh juga yang punya background di pertambangan. Ya, ya. Ya, ini apalagi ini Grace adik saya ya. Jadi pendekatan korporasi sekarang itu nggak bisa hanya melulu korporasi, harus pendekatan ekosistem. Ada stakeholders, ada masalah lingkungan, makanya ada ESG ya kan, environment, social governance, ada macam-macam. Jadi kalau hanya pertambangan, hanya orang pertambangan toh nanti sempit. Justru kayak main ID perlu orang seperti Grace, karena Grace punya background di bidang media, punya background di bidang komunikasi. Handling komunikasi aja dong berarti, ex-komisaris. Ya karena memang itu tadi, korporasi nggak bisa hanya pertambangan melulu pertambangan, juga ekosistem. PNM juga kami nggak bisa seperti itu. Jadi makanya kita bisa melihat multidimensional ya. Kadang-kadang ada saya alumni IPB, ada lulusan IPB yang menjadi komisaris di penerbangan, ya nggak masalah karena dia punya kemampuan gitu loh. Jadi artinya yang penting keahliannya itu akan bermanfaat bagi perusahaan di mana. Oke, baik. Gimana Pak Said? Ada syarat yang lain kok yang butuh ya, itulah pembenaran. Oke, baik. Jadi nggak usah ditanggapi. Oke, baik. Saya ke Pak Heron kalau begitu, Pak Heron. Ya. Dari Demokrat ada 10 Pak Herman yang jadi komisaris di BUMN. Dan posisi ini menurut Pak Said, harusnya politisi tidak boleh ada di dalam tubuh BUMN karena BUMN adalah badan usaha milik negara, bukan partai politik. Jawaban Anda? Ya, negara itu ya milik kita semua. Miliknya Pak Said Didu, miliknya politisi, miliknya profesional, miliknya siapapun, milik rakyat gitu ya. Jadi kalau selama bahwa pemilik otoritas menyetujui dan memberikan jabatan itu ya why not gitu. Karena di dalam aturannya, di undang-undangnya memang pengurus perusahaan atau pengurus BUMN tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai. Dan saya setuju dengan Pak Derajat Wibowo, sebetulnya sudah cukup tuh jawaban Pak Derajat Wibowo sudah bagus ya. Bahwa tidak seluruh politisi itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu gitu. Banyak profesional, banyak mantan dirut ini, pengusaha itu, mantan dirjen dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi ya, kalau disebut sebagai politik dagang sapi, Anda gimana? Pengetahuannya mumpuni gitu ya. Yang tadi dicontohkan misalkan komisaris-komisaris yang memiliki kemampuan seperti Pak Derajat, Pak Didi J.R. Habini, tentu sangat dibutuhkan oleh BUMN, kemampuan keilmuannya. Yang penting bahwa syarat yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu dijalankan gitu. Dan sekali lagi badan usaha milik negara ya negara yang milik kita semua. Gitu. Jadi Pak Herman, maaf saya potong, 10 nama dari Demokrat yang masuk ke BUMN itu sudah sesuai, belum sesuai dibutuhkan, dia punya kapasitas, itu bentuk dukungan? Oh iya, ya. Punya kapasitas. Kami bahkan selalu diupdate ya. Kami di partai ini setiap 3 bulan juga kami mengadakan retreat, mengupdate ilmu, dan bahkan langsung kami juga diajarkan oleh mentor senior kami, Bapak SBY. Jadi kalau dari sisi keilmuan, wawasan intelektualitas, kami juga banyak dokter-dokter yang saya kira ya mumpuni lah untuk itu ya. Mumpuni untuk itu, baik. Saya Pak Ferry, ini profesional atau politik dagang sapi? Ya, pertama bagi-bagi rezeki setelah pemilu itu biasa saja. Bagi-bagi rezeki. Politisi dapat rezeki dari kerja kerasnya setelah pemilu juga biasa saja. Sewajarnya memang begitu. Masa sudah kerja keras, bersih tungkus lumus, kata orang Melayunya, berdarah-darah tidak dapat jatah gitu ya. Tapi yang kita permasalahkan sejauh mana itu mengantar ke profesionalisme yang diinginkan di dalam Undang-Undang BUMN. Kan di dalam Undang-Undang BUMN salah satu prinsipnya mencari untung. Iya. Sehingga orang yang kemudian bagian dari politik, bagian dari segala macamnya, masuk ke BUMN dengan tujuan BUMN itu bisa mencari untung. Nah pertanyaan besarnya, kalau dari data teman-teman Transparansi Internasional Indonesia,
mengatakan ada 174 birokrat ya. Tidak semuanya berkaitan dengan kapasitas keilmuannya. 165 orang adalah partai politik, tidak semua seperti Pak Derajat. Oke. Kebanyakan tidak. Tidak nyambung keilmuannya, tidak dibutuhkan keilmuannya di BUMN. Di bawah itu 135 adalah kemudian profesional. Jadi kalau kata marak cocok sudah sebenarnya dipakai kalau melihat data ini. Ada APH, aparat penegak hukum, ada militer. Pertanyaan besarnya ini di mana nyambung profesionalitas untuk menguntungkan BUMN demi tujuan pasal 33 Undang-Undang Dasar agar kemakmurannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya juga mempertanyakan, boleh kok orang politik masuk, tapi siapa dulu orangnya? Oke. Ya. Yang Kalau- sekarang menurut Anda nggak mumpuni? Jadi yang disampaikan oleh Pak Derajat itu yang bagus-bagusnya tuh 3 nama, 4 nama tadi. Beliau bisa sebutkan nama-nama yang tidak nyambung itu lebih banyak sebenarnya. Tidak nyambung Kalau mau lebih banyak. jujur-jujur ya. Oke. Bagi saya yang lebih dahsyat misalnya 33 wakil menteri. Wakil menteri itu tugasnya di Kementerian A, tapi komisarisnya di bidang Z. Jauh sekali itu urusannya. Bahkan keilmuannya juga tidak mumpuni, tidak sebanding dengan apa yang diurus. Nah, problematika ini yang dikritik oleh teman-teman transparansi agar BUMN serius. Boleh politisi tapi orangnya kapabel. Karena nggak mungkin juga mereka rebut-rebut kekuasaan tapi tidak dapat kekuasaan, tidak dapat pembagian begitu ya. Nah, maunya kita adalah memastikan ini sesuai pakemnya BUMN, orang yang tepat kita dapat untung gitu ya. Oke. Nah, perlu dilihat juga di dalam undang-undang BUMN itu yang menarik ya. Misalnya bahwa menteri adalah pengelola, regulatornya. Itu pasal 3B ya, undang-undang BUMN. Nah, coba bayangkan wakil menterinya, orang di sebelahnya. Jadi orang yang akan mengawasi BUMN, tapi bidangnya tidak sesuai Tidak kapasitas. sesuai, Pak Adli. Lebih banyak komisaris dari politisi maupun relawan yang tidak sesuai kapasitasnya. Projo berapa sih Pak dikasih kursi? Kita enggak ada. Nggak ada. Bara JP, sorry. Bara JP. Saya ini Bara JP. Jadi kalau Berapa Bara JP komisaris ini, dapat? saya komisaris juga. Tapi Itu. bukan komisaris BUMN. Perusahaan pribadi. Oke. Yang BUMN dapat berapa? BUMN, ya. Jadi gini, saya kira ini kita setuju, ini terima kasih kepada Mas Danang ini. Telah membongkar kotak Pandora. Yo. Ya kan? Sehingga kita bisa melihat pada awalnya pendirian BUMN kan untuk mencari untung demi kepentingan negara. Kita ingat tahun 1946 waktu Hatta memerintahkan kepada Tuku Hamid Azwar mendirikan perusahaan CTC, Central Trading Company, untuk mencari uang, membeli senjata. Kemudian inilah cikal bakal ada perusahaan negara. Sehingga ada namanya state owned company. Jadi bagi kita ini sebenarnya terima kasih pada Mas Danang yang telah mengkritisi dan itu sesuai dengan komitmen Pak Prabowo. Tapi Anda setuju nggak sama temuan TIE? Kalau memang tidak baik ganti saja, tidak ada masalah bagi kita. Karena yang penting kan kalau bagi Kalau Bara kita JP yang diganti? tidak masalah. Oh, masalah. Karena pengurusan tidak ada. Tidak problem. Kita Bara JP ini fokus sebagai ormas. Ya kan? Ormas kita ada 34 DPD, ada 460 DPC seluruh Indonesia, dan bagi kita komit dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran sebagai arahan Pak Jokowi. Relawan banyak kan ya Pak yang dapat kursi ya? Nah di situ lubulnya, jadi lubulnya mungkin kalau saya tambah ya, jadi kasus Mas Derajat itu unik kasus yang ini karena beliau di sektor keuangan, yang lainnya enggak. Jadi kami bandingkan ya sektor energi dan keuangan, yang profesional di keuangan lebih besar persentasenya. Yang ya karena enggak. soal uang nggak boleh Karena di OJK, diawasi OJK, jadi ada regulator lain. Oke, Mas Adi, politik dagang sapi itu yang Anda lihat dari pemilihan komisaris, bangku komisaris di BUMN? Ya, saya kira kalau kita mau jujur ya, kesan-kesan sharing power di berbagai posisi-posisi strategis di negara kita ini kan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ini kan menegaskan bahwa sebenarnya soal penempatan jabatan publik itu kan memang based on patron klien dalam banyak hal. Itu tujuannya banyak hal. Satu memang akomodasi politik, yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan. Dan ini yang kemudian terpotret dalam postur kabinet yang begitu banyak dan hampir semua elemen masuk di dalamnya. Tidak berhenti di situ.
Ternyata kalau kita membaca dari datanya Mas Danang secara umum, ini kan menjelaskan bagaimana ada mini koalisi di BUMN sebenarnya. Untuk kelanjutan akomodasi, kalau kita sebutkan semua partai politik, baik yang kalah pemilu dan yang menang pemilu, kalau melihat yang dirilis oleh teman-teman transparansi ini, adalah mereka yang juga kebagian, termasuk juga relawan, menjadi bagian dari hal penting dalam komposisi komisaris di BUMN. Satu hal yang memang secara realitas politik per hari ini, saya kira bukan hanya terjadi pada pemerintahan hari ini, pada periode presiden-presiden sebelumnya, betapa akomodasi politik juga terjadi pada BUMN-BUMN yang mungkin secara transparan kita saksikan. Nah, kalau kita mau bicara ideal sebenarnya, karena yang diinginkan dari BUMN itu adalah untung, kalau sebisa mungkin meritokrasi itu harus didasarkan pada fit and proper test dan harus ada semacam beauty contest. Jadi siapapun dia mestinya punya hak untuk kesempatan menjadi komisaris. Tadi kata Mas Freddy dia dites. Kan ada rekomendasi dan kita tahu bahwa sebenarnya yang kemudian punya hak untuk menentukan siapa yang boleh tidak jadi komisaris kan adalah menteri, dan itu semua orang tahu. Bisa tidak untuk perbaikan BUMN bahwa siapapun boleh untuk mencalonkan diri, melamar sebagai bagian dari calon komisaris. Bisa dari politisi, bisa dari profesional, bisa dari konsultan, bisa dari pengamat, bisa dari mahasiswa dan dosen. Sepanjang dia memiliki kapasitas dan kompetensi, saya kira sangat layak untuk dicoba. Karena kita tahu bulan Agustus beberapa waktu yang lalu, Bos dan Antara mengatakan 53% perusahaan BUMN itu rugi. Efeknya adalah negara itu kehilangan kurang lebih sekitar 50 triliun pendapatan BUMN yang jumlahnya 53%. Itu artinya praktik-praktik yang selama ini, entah itu yang isinya siapa, yang diperbolehkan oleh undang-undang, terbukti dan itu nyata adalah tidak terlampau memberikan keuntungan secara signifikan kepada negara. Jadi motifnya cuma untuk jaga koalisi? Bahkan beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan Presiden Republik Indonesia kan bahkan cukup geram. Perusahaannya sudah rugi, ngasih hadiah lagi dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah sebuah momentum yang penting karena sudah disebutkan soal siapapun yang bisa jadi komisaris. Tapi yang paling penting ke depan adalah jangan lagi kita mendengarkan BUMN itu rugi dan kemudian negaralah yang kemudian dirugikan dalam konteks ini. Maka sangat layak untuk menyeleksi siapapun yang ada di dalam. Okelah ada politik akomodasi, okelah ingin merangkul semua kalangan, tapi sebisa mungkin bahwa mereka yang menjadi komisaris adalah mereka yang memang hati dan pikirannya bekerja untuk mensukseskan bagaimana BUMN ini untung seuntung-untungnya, bukan rugi serugi-ruginya. Kan kita tidak mau, tentu kita tidak mau seperti keledai, jatuh yang berulang kali di tempat yang sama. Kita nggak mau BUMN kita milik negara, rugi terus dan yang rakyat hanya inginkan untung seuntung-untungnya. Saya kira di situ saja. Impian kita bersama kalau BUMN untung, Mas. Betul, itu yang paling penting sebenarnya. Sebenarnya kalau mau jujur, ya rakyat itu tutup mata. Siapapun yang ada di komisaris, yang penting untung. Dan jangan membebani uang negara, kan itu saja sederhananya. Baik, saya ke Pak Heri. Orang-orang yang terpilih jadi komisaris menurut Anda kompeten atau tidak untuk mengelola lebih dari 16 triliun aset BUMN? 16.000, sorry. Sebelum kita bicara kompeten atau tidak, Pak, saya hanya satu ingin mengatakan bahwa khususnya pengurus partai politik menjadi komisaris BUMN itu adalah pembangkangan terhadap perundang-undangan. Saya mau cerita gini, tahun 2015 Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN mengeluarkan peraturan Menteri BUMN tentang pengangkatan komisaris atau Dewan Pengawas. Salah satu klausulnya, komisaris atau Dewan Pengawas tidak boleh menjadi pengurus partai politik, bahkan menjadi anggota partai politik. 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengadopsi utuh-utuh diberlakukan kepada seluruh BUMN di bawah Kementerian Keuangan, misalnya SMI dan lain-lain. Tahun 2023 direvisi oleh Pak Erick Thohir, peraturan nomor 2015 tadi, dibuang klausul terkait dengan anggota partai politik. Tapi pengurus partai politik tetap terlarang. Silakan dibuka. Itu namanya peraturan Menteri BUMN tentang organ BUMN dan tata kelola BUMN. Itu jelas peraturan itu di situ dijelaskan bahwa komisaris BUMN tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Sampai Pak Derajat bagus tadi. Dia mundur. Ada juga dari Demokrat. Langsung menyatakan mundur secara publik. Dan kita harus hormati itu. Nah, tapi kan masih ada yang masih menjabat. Nah, menurut saya itulah kenapa ini saya katakan sebagai pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang buat peraturannya jelas, tidak ada perlu interpretasi. Tapi mereka tetap
diangkat. Nah ini menurut saya, ini tidak bisa didiamkan begini. Artinya apa? Presiden itu harus terlibat di sini. Kalau relawan menurut Anda pelanggaran juga atau enggak? Apanya? Relawan yang jadi pengurus. Secara regulasi tidak ada pelanggaran. Tapi lihat juga backgroundnya dulu gitu ya? Enggak juga. Karena gini, di dalam tata kelola perusahaan yang baik, misalnya saya kasih contoh 3 peraturan. Surat edaran OJK nomor 32 tahun 2015. Kemudian yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Corporate Governance, KNKG, yang di bawah Kementerian Menko Perekonomian. Kemudian yang ketiga standar internasional itu adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard, ACGS. Itu semuanya di dalam, ini bukan persoalan kompetensi ya, semuanya mencantumkan satu hal penting di dalam komisaris. Yaitu adalah diversity. Keberagaman itu juga sudah diadopsi oleh OJK. Artinya gini, kalau Pak Derajat Wibowo dengan kapasitasnya beliau ditempatkan misalnya sebagai ada BUMN di perusahaan penerbangan, nggak ada masalah. Karena diversity itu menjadi penting. Misalnya gitu ya. Atau siapapun ada di perusahaan tambang, dia ahli komunikasi. Dan dia lulus fit and proper test. Kenapa enggak? Karena tadi semakin beragam komisaris, maka itu keputusan yang diambil oleh direksi, oleh Dewan Komisaris itu akan semakin proper. Karena banyak sudut pandang di situ. Tapi yang tadi jadi persoalan itu, ini harus diselesaikan. Pelanggaran terhadap perundang-undangan menurut saya ini penghinaan terhadap pemerintah. Dan pertanyaannya kalau memang mereka diangkat, haram pengangkatannya misalnya ya. Karena tadi dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan Menteri BUMN tahun 2023 tentang organ BUMN itu. Pertanyaannya kan berarti gaji yang mereka haram yang diterima. Kalau haram di dalam bahasa hukum adalah korupsi. Karena itu APH, Kejaksaan Agung, KPK ini layak untuk diperiksa. Dan DPR juga layak untuk memanggil karena ini pembangkangan. Baik, saya ke Pak Herman. Pembangkangan politisi masuk pengurus BUMN. Ya memang larangannya begitu. Artinya siapapun yang menjadi pengurus BUMN tidak boleh menjadi pengurus partai. Artinya memang di Demokrat sendiri yang masuk menjadi komisaris ya sudah mundur gitu. Nah yang kedua tadi terkait dengan wakil menteri, di dalam perubahan Undang-Undang keempat tahun 2025 ini telah direvisi bahwa menteri dan wakil menteri juga dilarang untuk merangkap jabat di komisaris maupun di direksi maupun badan pengawas. Jadi itu sudah tidak perdebatan lagi sesuai dengan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah lain-lain hal saya kira saya setuju lah bahwa meritokrasi kemudian fit and proper test untuk menguji terhadap kelayakan seseorang dan ini sudah berlaku sebetulnya di perbankan maupun di sistem di lembaga pembiayaan bahwa OJK sangat berperan untuk menentukan siapa yang tentu bisa menjabat sebagai komisaris. Dan kalau nggak lulus kami ada jurisprudensi di kami juga ada yang tidak lulus untuk bisa memenuhi aturan-aturan OJK. Jadi saya kira sudah fair ya untuk beberapa lembaga. Dan kalaupun kemudian ada usulan masyarakat, praktisi, saya kira silahkan itu sah-sah saja gitu. Tetapi jangan kemudian kita disamakan bahkan kata-kata sampah dan lain sebagainya. Tentu ini ya kurang pas lah gitu ya. Saya mau konfirmasi dulu ke Pak Derajat. Kalau dari PAN sendiri, semuanya masih aktif di partai atau enggak? Kalau Pak Derajat kan udah nggak, masih pengurus atau enggak? Enggak, Mas Didi sudah lama, malah tahun 2010 dia sudah bukan pengurus. Lebih lama PAN, Mas Didi Rahbini ya. Dan Mbak Intan itu juga sudah bukan pengurus lagi. Yang saya tahu sih dari kami 3 ya, Mas Didi, Mbak Intan sama saya. Ada mungkin yang baru ada 1, saya masih harus cek apakah dia pengurus atau tidak karena kepengurusan kami kan ada perkembangan terakhir itu. Tapi Mas Heri itu bagus sekali. Jadi diversity ya karena memang jadi bukan pembenaran seperti abang saya ini abang saya Bang Said ya, bukan pembenaran soal Gris atau siapapun juga ya, karena memang korporasi itu nggak bisa hanya pure di bidang itu aja. Sudah saya kasih contoh ya, perusahaan Pulp and Paper Indonesia itu ekspor kita itu sampai drop 25%. 25% ya, beberapa miliar dolar gara-gara
tidak memenuhi ekosistem, tidak memenuhi syarat kelestarian dan sebagainya. Kemudian mereka akhirnya merekrut orang dari berbagai bidang, dari masyarakat. Jadi menurut Pak Derajat sekarang ini sekarang itu bisa menyelesaikan termasuk dengan ini korporasi swasta loh ya, ini korporasi swasta. Nah, setelah mereka memenuhi syarat kelestarian, dapat cap ya, kelestarian, ekspor Indonesia pulp and papers itu naik 2,2 miliar US dollar. Artinya apa? Memang dunia berubah. Mungkin mudah-mudahan saya lagi menulis buku manajemen operasi, buku ajar ya, manajemen operasi berbasis ekosistem. Karena memang kita hidup dalam ekosistem sekarang. Oke, baik. Kalau Bang Freddy sendiri sekarang masih aktif kan di Projo? Masih. Masih aktif. Nggak mengurangi konsentrasi mengurus BUMN kalau masih aktif di Projo? Saya rasa kita kembali saja ke peraturan yang mengatur itu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada larangan. Ya, ketika nanti ternyata di undang-undang yang baru ada larangan ya kita siap mundur untuk itu. Tapi sejauh ini ya saya dan teman-teman bahkan konflik kepentingan yang sering kita takutkan untuk itu ya kita jaga konsisten. Kemudian tadi masalah keberagaman, saya sepakat di tempat saya itu benih. Ya, komut saya itu memang dia profesor di bidang pertanian. Ada di situ ex auditor utama BPK. Saya ahli hukum yang sebelum saya jadi komisaris juga banyak menangani hukum-hukum perusahaan di BUMN. Ada aktivis yang selama ini bersentuhan dengan petani. Jadi kita itu bahkan mohon maaf tidak semua. Ya, banyak memang seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo yang hanya datang 1 bulan terima tantiem bermiliar-miliar, tapi tidak semua seperti itu. Jadi kalau menurut Bang Freddy perlu mundur atau enggak? Kan pengurus di Projo. Saya katakan Projo bukan parpol kan? Ya, pertama saya katakan kembali ke peraturan dan tidak ada kewajiban bagi kami relawan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kalau kami di BUMN. Maka ya sampai sekarang kita jalani saja. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, saudara, tetaplah di Bola Liar.